Niku jenengan kalau sering maos qul ya ayyuhal kafirun dengan dilafatkan niku insyaallah rukun karo bojone, rukun karo anake niku. Maka lalu di bab ini, ya di bab ke-7, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan GPS ya atau mapping bagaimana kita berjalan menuju kefanaan. Nah, untuk memahami kefanaan atau memahami kebahagiaan itu tidak dengan berpikir, tetapi dengan berzikir. Maka di sini nanti akan ditunjukkan ini pelajaran yang sangat tidak mudah dipahami dengan pikiran, karena ini sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngajari kita nyeleh ke pikiran. Fathah, fathah, fathah itu energinya itu masuk ke jantung juga. Nek fathah niku ke jantung, kalau kasroh niku ke sini, ke atas ya, ke otak. Tapi urutan yang ideal, masalah datang, zikir, baru mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslus sabi'u, ini adalah bab atau fasal yang ke-7. Fi bayanil azkari, di dalam menjelaskan tentang zikir. Ini adalah bab yang paling penting di dalam kitab Sirul Asrar, yang lalu banyak dipraktekkan oleh para pencari kebahagiaan atau para murid atau para salik. Di bab 6 yang lalu Syekh Abdul Qadir Jailani memberi tahu kita tentang makna tasawuf. Tasawuf niku taknya tobat, sinnya sofa, wawunya wilayah, lalu faknya fana. Maka lalu di bab ini, ya di bab ke-7, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan GPS ya atau mapping bagaimana kita berjalan menuju kefanaan. Kita akan sering kalau bahasa Indonesia itu dunia itu fana. Fana itu kesadaran tentang ego kita yang sebenarnya tidak abadi, diri yang tidak abadi, itu tentang kefanaan. Nah, untuk memahami kefanaan atau memahami kebahagiaan itu tidak dengan berpikir, tetapi dengan berzikir. Jadi zikir niku harus dipahami beda kali mikir. Kalau mikir itu di otak, kalau zikir di kolbu. Kalau mikir itu dari mulut naik, kalau zikir dari lisan turun ke rongga dada, ke soder. Jadi kalau kita ini zikir kok metenteng, zikir metenteng niku misalnya ngitung-hitungane. Aku tak mau la ilaha illallah ping 1000, malah fokus neng hitungan, berarti mboten zikir tapi mikir. Tapi mboten salah loh, mboten salah niku, cuma berarti mikir belum zikir karena masih fokus ke hitungan. Atau zikir sepertinya mengucap zikir tapi pikirannya kepada tujuan-tujuan tertentu. Pas zikir misalnya zikir sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan, lalu benaknya mikir sesuk dikabulke ora yo. Nah, berarti mboten zikir, jenenge napa niku? Mikir. Salah Ustaz, mboten salah niku pun bener. Tetapi jangan merasa bahwa itu zikir, itu masih mikir. Maka di sini nanti akan ditunjukkan ini pelajaran yang
sangat tidak mudah dipahami dengan pikiran, karena ini sebenarnya nggih, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngajari kita nyelehke pikiran. Mulane nek isih nganggo pikiran angel. Lah niku pelajaran, kalau disebut pelajaran nggih, itu pelajaran paling rumit sehingga tidak banyak orang bisa berjalan di jalan ini. Karena kebanyakan kita niku wit dhisik sing jenenge ngaji iku mikir. Wit dhisik niku ngoten. Sejak kecil itu diajari mikir, tapi tidak diajari cara nyelehke pikiran. Padahal pikiran itu relatif tidak bisa menjangkau Allah, mboten saged. Makanya niku saya sampaikan ini bukan pelajaran yang mudah. Justru yang sering kepleset wong pinter, ngeten iki niku. Yang sering tidak bisa melakukan itu justru mereka dengan kecerdasan intelektual yang terlalu dominan. Karena biasanya lalu pikirannya sing maju, padahal zikir niku nyelehke pikiran. Sumber stres niku kan pikiran, nggih napa? Dan pikiran itu yang bisa memahami waktu dulu dan waktu nanti. Sehingga karena pikiran itu yang memahami waktu dulu, kita mikir menyesali masa lalu kan pikiran. Lalu mencemaskan masa depan kan pikiran. Maka zikir niku sakjane nyelehke pikiran ben mboten stres. Nah niku sing mari angel sehingga banyak yang tidak mampu berjalan di jalan semacam ini karena berzikir niku mboten mengabaikan pikiran deh. Kita itu harus punya kemampuan nyelehke pikiran pada saat tertentu. Nanti pada saat tertentu karena pikiran itu alat. Pikiran itu alat digunakan sesuai dengan pikiran tidak mungkin bisa menjangkau hal-hal kegaiban. Maka untuk menjangkaunya niku Allah maringi dalan namanya zikir. Faqad hadallahu, faqad dan sungguh-sungguh hada telah memberi petunjuk Allah az-zakirina kepada mereka yang zikir biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala. Wadhkuruhu kama hadakum, wadhkuruhu dan ingatlah dan zikirlah akan Allah kama sebagaimana hadakum yang telah ditunjukkan kepadamu. Jadi Allah niku ngajari para ahli zikir ila maratibi zikrikum, tentang derajat atau rotib niku prosedur. Nah, maratibi zikrikum tentang prosedurnya zikir. Nanti itu prosedur zikir niku ngeten. Sederhananya, mikir merenungi dulu dengan pikiran. Engkau wayahe pikiran sudah pada puncaknya selehke. Baru nanti bisa masuk ke ruang-ruang ketakterbatasan. Masuk kepada ruang-ruang atau wilayah, kalau dalam bahasa tasawuf itu al-wilayah dan kefanaan. Ya ini nanti ngajinya ini walaupun bab ini itu hanya sedikit tetapi paling dalam. Lalu di bab yang ke-8 itu lebih rinci lagi menjelaskan syarat-syaratnya zikir. Nah niki nanti terus bab 9 niki luar biasa menjelaskan ru'yatullahi, mirsani Allah. Nah mulai niki bab 7 sampai bab 9 niki bab-bab yang nyuwun sewu nek nanti mboten dikira di pikiran niku ora gathuk pun diabaikan ngoten mawon nggih. Nek pikiran mboten gathuk misalnya pun diabaikan, enggak usah dipikir jeru-jeru. Mengapa di dalam tasawuf niku ngaji tasawuf itu mengapa tidak boleh berdebat? Karena berdebat niku modele pikiran. Jadi nek wong debat itu kan pikirannya yang maju. Makanya nggak mungkin bisa. Bukan salah nggih, tetapi dia nggak bisa. Mboten salah tapi tidak bisa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma aqulu ana, sebaik-baiknya yang aku ucapkan,
wa maqalahun nabiyuna, dan diucapkan oleh para nabi min qabli, yang sebelumku. Dan ini puncaknya zikir ya. Napa lafate zikir afdhalu ma aqulu wa ma qalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah ya. Jadi niki sebenarnya semua lafaz zikir niku muaranya ke la ilaha illallah ya. Subhanallah itu penjelasan dari la ilaha illallah. Alhamdulillah itu manifestasi penjelasan dari la ilaha illallah. Allahu Akbar itu sebenarnya nggih la ilaha illallah. Jadi semua zikir, semua kalimat thayyibah niku berada intisarinya adalah la ilaha illallah. Mulane niki ucapan yang secara tata bahasa luar biasa, secara fisik nggih luar biasa la ilaha illallah niku nggih. La ilaha illallah itu kalau secara material, lafate material itu kan nonton lame. Lame itu lam ilah illallah. Lam ini ku 1 2 3 4 5 6. 6 lam yang 2 tasjid dihitung kali. Lam niku nek diwaos jenengan kula panjenengan menawi seneng ngucap la ilaha illallah karena banyak lamnya niku menenangkan jantung. Jadi salah satu senam jantung secara fisik niki kula mboten jelaske kolbu tapi secara fisiknya. Kalimat huruf lam niku baik bagi jantung ya. Jadi kita kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lam yang 4 lam, hakikune 6 karena yang 2 niku ditasjid. Niku menyehatkan jantung. Makanya kalau di barat sana salah satu senam jantung itu menggerakkan lidah. Niku senam jantung niku. Nah, kalau di sini ada senam jantung juga ya. Nah, menggerakkan lidah, jadi lidah itu ketika la 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 la. Makanya ono lagu no la 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 niku bagus ya bagi jantung. Tapi nek zikir la ilaha illallah niku banyak lamnya, itu akan menenangkan jantung. Terus hak ning gurune kan hak la ilaha illallah. Coba nggih jenengan kula nek pas cemas atine mboten enak niku seneng mendesah mboten? Lho ngoten nggih kan. Nah, jadi sebenarnya huruf H itu mengurangi emosi negatif. Huruf H. Makanya la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nonton H ini Bu. Niku sebenarnya seperti nah niku nggih H. Mulane terus ana zikir hu. Zikirin cuma hu tok. Hu. Niku H itu memang lalu banyak sekali laporan-laporan di dalam penelitian-penelitian ya. Kalau orang banyak baca hu atau Allah 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 niku cenderung lebih nyaman psikologisnya. Niku hikmah la ilaha illallah secara fisik ini belum masuk ke dalam hakikatnya. Jadi senam jantung spiritual dalam tanda petik spiritual itu zikir la ilaha illallah. Nah, itu la ilaha illallah. Karena apa? Banyak lamnya. Terus yang kedua, fathah. Ini fathah. Fathah itu energinya itu masuk ke jantung juga. Nek fathah niku ke jantung, kalau kasroh niku ke sini, ke atas ya. Ke otak. Misalnya bismillahirrahmanirrahim niku banyak kasrohnya. Itu ke otak. Terus nek fathah niku ke jantung. Misalnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma niku banyak fathahnya ya. Niku bagus untuk jantung. Jadi ayat Al-Qur'an yang banyak kasrohnya bagus untuk otak. Ayat Al-Qur'an yang banyak fathahnya bagus untuk jantung. Nanti ayat Al-Qur'an yang banyak domahnya niku bagus untuk hubungan interpersonal. Interpersonal ya. Interpersonal itu antar person. Jadi misalnya
Qul ya ayyuhal kafirun. Loh, banyak domahnya ya. La a'budu ma ta'budun. Loh, banyak domahnya. Niku jenengan kalau sering maos qul ya ayyuhal kafirun dengan dilafatkan niku insyaallah rukun karo bojone, rukun karo anake. Niku ijazah pas kula teng pondok. Dadi nek ning dalem kalau pas ada jenengan maos Quran kok akeh dumae. Lah niku di bulan-bulan ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyat. Lho akeh dumae nggih. Nah niku akeh dumae. Angger akeh dumae niku membuat gampang rukun. Nah, kalau di rumah pas suasananya kok nggak enak gitu, sama istri sedang renggang, sama anak sedang renggang, banyak perbedaan pendapat, berhari-hari dereng ketemu. Ini kumpul verbalnya, bahasa verbalnya dikurangi, akeh zikire. Nah, zikire niku kuliah ayyuhal kafirun. Ya, jadi nek dumah niku menggetarkan orang-orang sekitar. Menyampaikan cinta kepada orang-orang sekitar niku kalau bahasa Al-Qur'an menggunakan ayat-ayat yang banyak dhammahnya. Mulane la ilaha illallah niku zikir paling apik iku la ilaha illallah, sebab siji lame akeh. Lamnya kan banyak. Nomor loro ono hae, haknya di belakang. Allah niku bagus untuk jantung itu. Lalu fathah, dominannya fathah. Lho niku. Maka la ilaha illallah niku tatmainnul qulub, menenteramkan jantung, bukan hanya jantung secara spiritual, jantung secara fisik juga. Ya. Niku akan sangat bagus nek napa jenengan misalnya ini zikir sering dada niku selenit-selenit sering ya. Dada itu kan kadang-kadang rodok mboten penak. Rasanya itu rodok sesek atau rosok sesek rodok. Jenengan pegang di bawah puting susu yang kiri. Pas la ilaha illallah itu pas sholat sendirian aja, nggak usah kalau pas bareng-bareng gitu. Jadi kalau pas sendirian jenengan pegang ini di bawah puting susu kiri, itu tempatnya jantung secara fisik ya. Jantung secara fisik ini mangguni teng mriku. Terus jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil jenengan rasakan getaran ini. Kan nonton getaran ini, la ilaha illallah mesti nonton getaran nih. Nek jenengan pegang nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku insyaallah energinya masuk ke meridian lambung namanya. Meridian lambung ku nek cara basane kitab niku ruhul jismani. Ruh jasmaninya jantung niku la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu kalau kita membacanya niku napa gradual niku mboten langsung, jadi punya gradasi dulu, pelan-pelan dulu, rasanya cepet, puncaknya cepet, terus pelan-pelan niku efek ke jantungnya niku luar biasa, baik jantung secara fisik maupun jantung secara spiritual. Niku biasanya ngoten niku langsung akan terjadi kenikmatan zikir yang tak terbayangkan. Nah niku jenengan nek pas napa tahlilan piyambak atau tahlilan bareng sama komunitasnya, bareng sama orang-orang yang dekat dengan kita. Ini ku nek la ilaha illallah ngoten ya. Lah niku makna la ilaha illallah secara fisik tadi yang saya sampaikan. Jadi zikir la ilaha illallah niku secara fisik sudah bermanfaat, walaupun jenengan mboten orang ngerti artine, orang ngerti nganune, enggak maknane mboten ngertos. Tapi ketika jenengan la ilaha illallah secara fisik niku pun bermanfaat, ya, sudah bermanfaat. Satu tadi ke jantung. Lalu secara psikologis akan menenangkan karena ada haknya niku, ya. Ada hak-hak itu menenangkan, seperti kita kalau pas nggak enak mesti
Nah, kan kepengine ngoten nggih. Ngamuk niku kan niku niku ditokke. Niku memang cara ya secara fisik niku. Ya, ini tugasnya mahasiswa neliti kayak gini tuh. Nek kula sing kula aturke kan katanya kitab. Nah, tugasnya mahasiswa neliti. Lah nanti lalu la ilaha illallah niku nggih. Niku wonten 3 level. Atau ngeten, sebelum saya masuk ke 3 level nanti bisa dipraktekkan di rumah. La ilaha illallah niku zikir, namanya zikir nafi isbat. La ilaha iku ora ono pangeran illallahu kecuali Allah. Ya, niku rumus. Jadi rumus semua penyelesaian masalah niku la ilaha illallah. Niku rumus. Jenengan duwe masalah nopo nih, misalnya masalah nopo gerah misalnya kolesterolnya munggah. Pas jenengan ngendikan atau zikir la ilaha, dalam hati tidak ada yang bisa menormalkan kolesterol saya illallahu kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah. Nah, pas la ilaha ora ono sing iso normalke kolesterol illallahu kecuali jenengan ya Allah. Niku paling bagus pakai jenengan ya Allah, engkau ya. Sebab kalau jenengan pakai kata jenengan itu rasanya lebih kuat. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, itu seakan-akan Allah itu masih di jauh. Tapi nek jenengan, tidak ada yang bisa menyembuhkan hamba illallahu kecuali jenengan ya Allah. Lho niku seakan-akan Allah ada di depan kita. Dan niku nek maknane ngoten, nek la ilaha illallah niku. Misalnya wonten masalah misalnya masalah rumah tangga, sedang jauh sama pasangan secara batiniah ya. Secara batin itu kok adoh nih. Kepada istri kok semakin nggak mesra atau nggak semakin dekat. Nah, itu nggih ngoten. Pas la ilaha tidak ada yang bisa mendekatkan hati kami illallahu kecuali jenengan ya Allah. Loh niku pokoknya la ilaha illallah itu rumus niku. Dan itu rumus abadi. Makanya di sini afdhalu ma aqulu ana wa ma qalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi paling kata-kata paling abadi, kata-kata spiritual atau mantra spiritual atau kalimat thayyibah yang abadi niku la ilaha illallah. Karena ini adalah puncaknya rumus dalam hidup, rumus menyelesaikan masalah niku la ilaha illallah. Mulanya teng ayat Al-Qur'an itu mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar. La kalimatut taqwa iku la ilaha illallah. Makanya orang kalau sedang banyak masalah ya, entah masalah nopo mawon, masalah fisik, masalah emosi, masalah hubungan relasi, masalah pekerjaan, niku kudu akeh-akeh maos la ilaha illallah. Jadi kalau banyak masalah niku zikir se, ojo mikir se. Nah kita kan tuh kadang-kadang kebalik ya. Ono masalah mikir, dipikir kakek mikir, nek wis mentok gek zikir. Ya niku kebalik. Seharusnya ketika kita ada masalah niku zikir dulu. Nah setelah zikir nanti dituntun oleh Allah seperti hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek jenengan seneng zikir, lalu Allah dawuh di dalam hadis qudsi, idza ahbabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Jika aku sudah mencintai hambaku, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi lisannya, aku akan jadi kakinya. Jadi nek wonten masalah niku akeh zikir dulu, nanti insya Allah dituntun Allah. Tak kaki kita dituntun harus kemana, tangan kita dituntun harus bagaimana, telinga kita dituntun harus mendengarkan apa, mata kita dituntun harus melihat apa. Niku nanti dituntun Allah. Makanya enten masalah niku, nek kita niku karena pola didikan sejak kecil itu menyelesaikan masalah itu harus dengan ini dulu. Kebanyakan nek wonten masalah niku terus mikir, lali zikir, mikir padahal sakjane rumusnya niku masalah datang zikir baru mikir.
Nah, kita ini kebalik kebanyakan itu ono masalah terus mikir lali zikir. Engko nek wis mikire wis mentok ngono wis wangel wis anu zikir. Nah ini. Tapi niku nggih lumayan daripada ora. Tapi urutan yang ideal masalah datang zikir baru mikir. Niku urut-urutan logika spiritualnya ngoten nggih. Karena banyak kita itu berikhtiar berdasarkan emosi negatif. Jadi misalnya ikhtiar bab rezeki misalnya, itu kalau kita pakai pikiran kan cemas takut. Jadi waktu ikhtiar, waktu berusaha niku energinya energi ketakutan. Sing nyurung ku wedine, sing nyurung cemasnya, sing nyurung gelisahnya. Engko terus nek cara sederhana ikhtiare gak berkah. Niku cara sederhana ngoten. Tapi kalau waktu ada masalah lalu kita berzikir dulu, tenang damai. Nanti waktu ikhtiar yang mendorong ikhtiar itu rasa kepasrahan kepada Allah. Yang mendorong ikhtiar itu kedamaian hati. Ora kemerungsung. Nah, yang mendorong engko ikhtiare insyaallah berkah. Karena yang mendorong itu wow. Kalau yang satu tanpa zikir yang mendorong egonya, ikhtiar itu yang mendorong ego, kemerungsung, ngamuan. Kok biasanya nak ikhtiar yo ngamuk, salah sithik ngamuk. Tapi kalau yang mendorong adalah kedamaian batin, zikir sik baru berikhtiar, niku yang mendorong nanti adalah energi ruhania, kedamaian batin, ini batin, tenanan tapi rileks loh. Nek cara sakniku sersan nggih nonton nggih nonton. Serius tapi nah serius iku syariate, santai iku kolbune. Syariate yo tenanan. Tapi kolbunya harus tetap damai niku nggih. Terus nanti insyaallah di ngaji-ngaji berikutnya kita akan merenungi dan memahami, mendalami tentang zikir ini ya. Yang betul-betul napa memang sangat punya ghiroh semangat untuk ini, untuk belajar berzikir, dibukakan hati, dibuka, disiapkan batinnya ya, sehingga nanti dapat menerima ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran tentang marotib atau tentang prosedur zikir ya. Ya, mugi-mugi diparingi hidayah Allah, amin ya rabbal alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.